Bayangkan sebuah undang-undang yang mengatur kehidupan lebih dari 270 juta orang Indonesia, mulai dari bagaimana aparat bisa menangkap seseorang, siapa yang boleh mengawasi polisi, sampai apakah seorang jenderal bisa terus menjabat tanpa batas usia, dibahas dan disahkan hanya dalam hitungan hari, bukan berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, 18 hari. Itulah yang baru saja terjadi di Gedung Senayan dan hari ini kita perlu membicarakannya dengan jujur dan jernih. Selamat datang. Kalau ini pertama kali Anda mampir ke sini, channel ini hadir untuk membantu Anda memahami kebijakan dan peraturan yang paling langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Dan topik hari ini mungkin tidak terlihat berkaitan langsung dengan dompet atau rekening bank Anda. Tapi percayalah, dampaknya jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Pada Selasa, 9 Juni 2026, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang kita kenal singkat sebagai Undang-Undang Polri. Ketukan palu pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menandai berlakunya aturan baru yang mengubah wajah institusi kepolisian kita secara fundamental. Semua fraksi tanpa terkecuali menyatakan setuju. Sekilas terdengar seperti kabar biasa dari Senayan. Tapi ada beberapa hal dalam proses dan isi undang-undang ini yang membuat banyak pihak, mulai dari akademisi, pengacara, hingga aktivis hak asasi manusia, angkat bicara dan mempertanyakan arah perubahan ini. Mari kita mulai dari awal. Kepolisian adalah institusi yang paling sering bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat biasa. Kalau ada kejahatan di lingkungan Anda, polisi yang pertama datang. Kalau ada kecelakaan di jalan, polisi yang mengatur. Kalau ada urusan SIM, STNK, atau laporan kehilangan, kantor polisi adalah tujuan pertama. Artinya, bagaimana polisi bekerja, siapa yang mengawasi mereka, dan seberapa jauh kewenangan mereka, semua itu bukan soal politik semata. Itu soal kehidupan kita sehari-hari. Undang-Undang Polri yang lama, yang berlaku sejak 2002, sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Banyak yang memang perlu diperbarui, terutama menghadapi tantangan era digital, kejahatan siber, dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih transparan. Pemerintah dan DPR punya argumen yang masuk akal soal ini. Menteri Hukum menegaskan bahwa pembaruan regulasi kepolisian sangat diperlukan agar Polri mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan keamanan yang terus berubah. Tidak ada yang bisa membantah bahwa perubahan memang dibutuhkan. Yang jadi pertanyaan adalah, perubahan seperti apa? Dan dilakukan dengan cara seperti apa? Ada 8 pokok perubahan utama dalam Undang-Undang Polri yang baru ini. Mari kita bahas satu persatu yang paling signifikan bagi masyarakat umum. Pertama, soal arah transformasi Polri. Undang-undang baru ini menegaskan bahwa Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang lebih terbuka, transparan, profesional, dan berintegritas. Ini terdengar bagus, dan memang seharusnya begitu. Penguatan transparansi ini akan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi modern. Dalam KUHP, baru yang disahkan sebelumnya, sudah diatur bahwa setiap proses pemeriksaan wajib dipasang kamera pengawas atau CECE TVE yang bisa diakses oleh pengacara dan perwakilan masyarakat. Itu langkah yang patut diapresiasi. Kedua, penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Kompolnas adalah lembaga yang bertugas memberikan masukan dan pengawasan terhadap kinerja Polri. Dalam undang-undang baru, fungsi Kompolnas diperluas, termasuk memberikan saran terkait kurikulum pendidikan polisi, pembentukan kode etik, dan pengembangan integritas institusi. Yang menarik, Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas kini dipilih dan ditetapkan langsung oleh Presiden. Di sini muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan. Apakah penguatan Kompolnas ini benar-benar memperkuat pengawasan yang independen, atau justru semakin mempererat kendali eksekutif terhadap kepolisian? Ketiga, dan ini yang paling banyak dibicarakan adalah soal batas usia pensiun. Dalam Undang-Undang Polri yang baru, anggota Polri dari pangkat Tamtama dan Bintara bisa bertugas hingga usia 59 tahun. Sementara perwira, dari perwira pertama hingga perwira tinggi bintang 3, batas pensiunnya naik menjadi 60 tahun. Tapi khusus untuk perwira tinggi bintang 4, artinya Kepala Polri, undang-undang ini membuka ruang yang jauh lebih longgar.
batas usia pensiun bisa diperpanjang bukan hanya 1 tahun seperti aturan sebelumnya, melainkan bisa terus diperpanjang selama dibutuhkan dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Tidak ada batas waktu yang tegas. Pemerintah berargumen bahwa hal ini merupakan hak prerogatif Presiden sebagai otoritas tertinggi dalam pertahanan dan keamanan negara. Tapi para pengamat hukum melihat ini sebagai celah yang berpotensi disalahgunakan. Karena artinya jabatan Kapolri bisa diperpanjang tanpa batas selama Presiden menghendakinya. Keempat, perubahan yang tidak kalah krusialnya adalah soal penugasan polisi di luar institusi kepolisian. Undang-undang lama mengatur dengan tegas bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Mahkamah Konstitusi pun sudah mengeluarkan putusan yang melarang hal itu, kecuali anggota Polri telah resmi pensiun atau mengundurkan diri. Namun Undang-Undang Polri yang baru ini menambahkan pasal 28A yang memungkinkan polisi aktif untuk mengisi jabatan di luar organisasi Polri selama ada keterkaitan dengan fungsi kepolisian dan ada permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Jabatan yang dimaksud bisa berupa posisi manajerial di berbagai lembaga, mulai dari urusan keamanan dan ketertiban, narkotika, korupsi, hingga perlindungan saksi dan korban. Dari sisi pemerintah dan DPR, ini adalah fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menempatkan SDM terbaik di tempat yang tepat. Dari sisi kelompok masyarakat sipil, ini adalah legitimasi terhadap praktik rangkap jabatan yang selama ini justru ingin dihapus oleh reformasi kepolisian. Inilah yang membuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, yang terdiri dari berbagai organisasi hukum dan hak asasi manusia, menolak keras pengesahan undang-undang ini. Mereka berpendapat bahwa pasal 28A ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan semangat reformasi yang sudah dibangun sejak tahun 2000. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita sorot, dan ini menyangkut cara undang-undang ini dibuat, bukan hanya isinya. Surat Presiden atau Surpres terkait RUU Polri dikirimkan ke DPR pada 20 Mei 2026. Pengesahannya terjadi pada 9 Juni 2026. Artinya, total waktu yang dibutuhkan dari mulai masuk ke DPR hingga ketuk palu adalah 19 hari. Dalam rentang waktu itu, pembahasan substansi pasal demi pasal hanya berlangsung 2 hari, 4 Juni dan 8 Juni. Rapat kerja sebelum pengesahan di paripurna bahkan hanya berlangsung sekitar 10 menit, tanpa pembacaan pandangan mini dari tiap fraksi, seperti yang biasanya dilakukan pada pembahasan undang-undang lainnya. Komisi 3 memang menyebutkan bahwa mereka telah menggelar 12 rapat dengar pendapat umum dan mengunjungi universitas di 12 provinsi. Tapi bagi banyak pengamat, angka-angka itu tidak sebanding dengan kecepatan proses yang sesungguhnya terjadi di meja perundingan. Masyarakat sipil mengingatkan kita pada pengalaman pahit masa lalu, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang TNI, semua dibuat dengan tergesa-gesa dan berakhir dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan beberapa di antaranya terbukti bermasalah secara hukum. Apakah Undang-Undang Polri yang baru ini akan bernasib sama? Kita belum tahu. Yang jelas, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menyatakan akan mengkaji berbagai langkah hukum, termasuk kemungkinan menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Lalu apa artinya ini semua bagi Anda sebagai warga biasa? Jika undang-undang ini berjalan sesuai maksud dan tujuannya, Polri yang lebih profesional, lebih transparan, lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, maka kita semua akan merasakan manfaatnya. Proses laporan lebih cepat, pengawasan lebih ketat, dan pelayanan yang lebih manusiawi. Tapi jika celah-celah yang ada disalahgunakan, usia pensiun yang bisa diperpanjang tanpa batas, polisi aktif yang bisa memegang jabatan sipil tanpa pengawasan yang cukup, maka yang kita hadapi adalah institusi yang semakin kuat secara kewenangan tapi semakin lemah dalam akuntabilitas. Kita perlu tetap melek terhadap perkembangan ini, bukan dengan sikap curiga berlebihan, bukan pula dengan menerima semua informasi begitu saja. Yang kita butuhkan adalah pemahaman yang jernih, pikiran yang kritis, dan kepedulian terhadap arah bangsa ini. Sebuah negara demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari seberapa cepat undang-undang bisa dibuat, tapi dari seberapa dalam suara rakyat didengar dalam proses pembuatannya. Itu yang perlu kita jaga bersama. Kalau video ini membuka perspektif baru bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke orang-orang di sekitar Anda yang perlu tahu. Dan kalau Anda belum bergabung dengan channel ini, sekarang waktu yang tepat untuk subscribe, karena kita akan terus membahas kebijakan dan peraturan yang paling berpengaruh pada kehidupan Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.